Pemerintah resmi memperpanjang PPKM hingga tanggal 6 September 2021 khusus wilayah luar Jawa dan Bali. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 27 tahun 2021, Kalimantan Barat masuk dalam kategori PPKM level 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan bahwa keluarnya penilaian tersebut atas penilaian yang telah dilakukan dari minggu lalu. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Anggita. Halo. Anggita, bisa Anda informasikan bagaimana suasana telah diperpanjangnya PPKM level 3 kali ini di Kalimantan Barat? Baik, untuk Kalimantan Barat sendiri telah ditetapkan masuk dalam PPKM level 3 berdasarkan instruksi Mendagri yang telah dikeluarkan nomor 27 tahun 2021, di mana untuk daerah di luar Jawa dan Bali itu untuk perpanjangan PPKM akan diperpanjang mulai 24 Agustus hingga 6 September. Nah, untuk hari ini sendiri Kalimantan Barat untuk kondisi khususnya di Kota Pontianak masih tetap menerapkan PPKM level 3 yang masih sama pada minggu sebelumnya. Sedangkan untuk evaluasi yang telah dilakukan bahwa memang dengan telah diterapkannya aturan-aturan yang diberlakukan oleh Pemda, khususnya seperti di Kota Pontianak itu dianggap mampu untuk menekan kasus konfirmasi di Kota Pontianak. Begitu juga daerah-daerah di Kalimantan Barat yang memang sejauh ini juga masuk pada PPKM level 3. Iya, lalu bagaimana dengan hasil evaluasi dari penerapan PPKM level 3 sebelumnya, Anggita? Ya, berdasarkan evaluasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan bahwa memang untuk penerapan PPKM level 3 sebelumnya udah dianggap lumayan efektif untuk menekan kasus konfirmasi COVID-19. Tidak hanya di Kota Pontianak, melainkan seluruh wilayah di Kalimantan Barat yang memang telah bebas dari PPKM level 4, di mana untuk saat ini, untuk dari segi indikator dalam penerapan PPKM level 3 sendiri, untuk kasus konfirmasi itu tercatat bahwa dari 43 per 87 kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu. Sedangkan untuk kasus rawat inap di rumah sakit sekalbar itu mencapai 10,42% per 1.000 penduduk per minggu. Di mana untuk kasus kematian yang tercatat sekarang ini di angka 1,82 per 100.000 penduduk. Nah, sedangkan untuk kasus testing dan tracing sendiri, untuk testing masih dianggap terbatas di angka 21,72%, di mana untuk tracing sendiri masih di angka 3,03%, di mana dalam satu kasus konfirmasi itu hanya dilakukan tracing terhadap 3 orang, sedangkan untuk efektifnya itu biasanya untuk satu kasus konfirmasi dilakukan tracing terhadap 14 orang yang ada di sekitar kasus konfirmasi tersebut. Oke, Anggita, lalu apa saja langkah ke depan yang akan dilakukan Pemprov Kalbar? Dari pemerintah Provinsi Kalimantan sendiri, khususnya dari Kepala Dinas Kesehatan, Harrison mengatakan bahwa ia menegaskan untuk masyarakat agar tetap prokes dalam menjalankan kedisiplinan seperti menggunakan masker 2 lapis dan juga mengingatkan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan. Selain itu meminta agar pemerintah kabupaten kota juga menggencarkan untuk pelayanan vaksinasi. Sedangkan untuk stok vaksin sendiri, Harrison meminta agar setiap stok vaksin yang ada di kabupaten kota itu untuk segera dihabiskan untuk penggunaan vaksin tahap 1 maupun tahap 2, agar nantinya Kalimantan Barat, khususnya untuk kabupaten kota itu mendapatkan drop vaksin dari Kemenkes kembali. Iya, Anggita, tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
Instruksi Mendagri nomor 37 tahun 2021, Kalimantan Barat dalam kategori PPKM level 3. Ya. Nah itu sebenarnya penilaian dari minggu yang lalu. Itu ada 6 indikator ya. Jadi untuk indikator kasus konfirmasi itu 43/87 kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu. Ya. Sedangkan untuk rawat inap di rumah sakit ada 10,42 per 100.000 penduduk per minggu yang dirawat di rumah sakit. Ya. Kemudian untuk kematian itu 1,82 per 100.000 penduduk per minggu. Testing kita masih terbatas, yaitu 21,72 atau positivity rate-nya. Positivity rate-nya itu 21,72 ya. Kalau di bawah 5% itu baru memadai ya. Kemudian untuk tracing kita 3,03, jadi satu orang kasus konfirmasi kita baru bisa melakukan tracing terhadap 3 orang di sekelilingnya ya. Yang bagus itu kalau satu kasus konfirmasi ada 14 orang lebih di tracing ya. Kemudian untuk treatment